Seorang pria bernama Gary Hinman berusia 34 tahun yang juga merupakan guru musik, dihampiri oleh Bobby dan Susan, yaitu anggota dari keluarga Manson. Mereka datang ke sana atas perintah dari Charlie untuk meminta uangnya dikembalikan. Tapi dia sudah tidak memiliki uang lagi, sehingga mereka menghajarnya sampai babak belur. Tidak lama kemudian Charlie datang membawa sajam dan diketahui awalnya mereka berteman baik, namun entah kenapa tidak dijelaskan secara detail, akhirnya mereka menjadi seperti musuh. Dan Charlie mengambil semua aset milik Hinman, terdiri dari rumah, tanah, dan juga mobil. Bahkan dia memerintahkan Bobby untuk menghabisinya saat itu juga. Keesokan harinya di kamp peternakan yang dihuni oleh keluarga Manson, datanglah anggota baru yang bernama Linda. Linda merupakan janda muda yang telah memiliki satu orang anak, yaitu Tania. Dia bisa sampai ke tempat itu karena Gypsy menemukannya di jalan seperti orang linglung. Gypsy bercerita bahwa Charlie telah merawat orang-orang yang berada di sini dengan baik, dan kita semua sudah seperti keluarga. Dari sini bisa kita lihat mereka sangat welcome terhadap orang-orang yang baru bergabung, agar siapapun orangnya merasa nyaman tinggal di camp itu. Charlie yang sangat berambisi ingin menjadi superstar pun meminta tolong kepada temannya yang bernama Dennis Wilson, yaitu drummer dari Beach Boy, untuk melakukan sesi rekaman. Meskipun manajer Beach Boy sendiri tidak setuju jika Charlie bergabung dengan mereka karena beberapa alasan, namun Dennis masih memberikan kesempatan Charlie untuk sesi rekaman dan membawakan lagu ciptaan Charlie sendiri. Di sana Charlie diperkenalkan dengan seorang produser terkenal yang bernama Terry Melcher. Dennis bercerita kepada Terry saat pertama kali mereka bertemu, yaitu pada musim semi 1968. Dia menjemput dua gadis yang menumpang dan membawa ke rumahnya. Ternyata dua gadis itu adalah anggota keluarga Manson. Mengetahui pria yang ada di hadapannya itu adalah salah satu anggota grup band terkenal, Charlie memohon sambil berlutut untuk dipromosikan agar menjadi rockstar. Alasan manajer Beach Boy sebelumnya menolak Charlie karena perilakunya yang buruk serta kesulitan dia memakai mikrofon, terlepas dari karyanya yang cukup bagus. Setelah itu Charlie pulang ke campnya. Sesampainya di camp, mereka memberitahu Charlie jika ada orang baru yang bernama Linda beserta putrinya. Linda kemudian menceritakan kenapa dirinya bisa sampai di tempat ini. Dia dicampakkan oleh suaminya dan bermasalah dengan ayah tirinya. Lalu dia kabur dan bertemu dengan Gypsy, yaitu salah satu anggota Charlie. Gypsy kemudian membawanya ke kamp peternakan ini. Semua ucapan yang keluar dari mulut Charlie seakan menghipnotis setiap orang yang mendengarnya, terlebih jika lawan bicaranya dalam keadaan banyak masalah, rapuh. Disitulah perannya Charlie untuk menggoyahkan hatinya, sampai-sampai setiap wanita yang dijumpainya nggak bisa nolak jika ditiduri oleh Charlie. Bahkan malam itu juga Linda digituin oleh Charlie. Kehidupan di keluarga Manson ini tidak lepas dari yang namanya narkoboy, miras, dan siapapun bisa colok sana sini, nggak ada batasan. Bahkan banyak anak yang nggak jelas siapa ayahnya. Keesokan harinya para polisi mendatangi rumah Hinman untuk mengevakuasi jasadnya. Menurut kesaksian dari tetangganya, ada beberapa orang masuk yang diduga itu adalah perampok. Salah satu dari mereka telah mencuri mobil milik Hinman. Polisi juga menemukan tulisan "babi politik" di tembok rumah si korban, beserta jejak seperti kaki panther dari darah. Bobby yang pada saat itu mengendarai mobil milik Hinman pun dihentikan oleh beberapa polisi dan membawanya ke kantor. Di malam harinya Linda menghampiri Charlie dan memberikan sejumlah uang yang ia dapat dari hasil mencuri, yang mana ini kali pertama dia melakukan hal itu tanpa sedikit pun merasa bersalah, karena sudah didoktrin oleh Charlie. Dan ini alasannya. Malam pun semakin larut. Charlie dan anggotanya termasuk Linda diajak untuk merampok sebuah rumah.
Kabar tertangkapnya Bobby baru sampai di telinga mereka di keesokan harinya, dan itu membuat Charlie rada sedikit panik. Suatu malam Charlie berangkat ke Los Angeles untuk menemui Terry Melcher di kediamannya. Sesampainya di Cielo Drive, ternyata Terry sudah tidak tinggal di situ lagi, dan rumahnya kini disewakan kepada seseorang yang bernama Roman Polanski. Jadi Roman Polanski ini teman dari Terry Melcher yang juga seorang sutradara Hollywood, dan istri dari Roman ini adalah artis Hollywood yang bernama Sharon Tate. Namun waktu itu Roman sedang tidak ada di sana. Dia lagi ada project di London. Sharon ditemani ketiga temannya, yaitu J.C. Brink, Abigail Folger, Wojciech Wajkowski. Sehingga saat Charlie datang ke rumah Terry untuk menanyakan hasil rekamannya, yang membuka pintu adalah Wojciech. Wojciech juga menjelaskan kepada Charlie jika Terry Melcher sudah tidak tinggal di sini lagi. Namun sepertinya dia tidak percaya akan hal itu. He doesn't live here for months anymore. Terry Melcher. Hey, Terry. Paul Melcher here. Good night. Kemudian Charlie mendatangi Dennis dan memohon sekali lagi agar dia mau mengusahakannya untuk menjadi rockstar. Namun kali ini Dennis menolak karena biaya yang sudah dia keluarkan cukup banyak untuk Charlie dan anggotanya. Charlie juga meminta bagian royalti dari lagu ciptaannya yang sudah dimasukkan ke album Beach Boy. Lagi-lagi Dennis menolak hingga membuat Charlie marah dan pergi dari sana. My music tied up in the Beach Boys boat. You thought you'd take my music. Just stay the hell away from all of us. Jadi ada lagu ciptaan Charlie di album Beach Boy yang berjudul Cease to Exist. Kalau kalian cari di YouTube pasti keluar tuh lagu. Di setiap kali ada kesempatan, Charlie akan duduk sambil membacakan ayat-ayat Alkitab kepada para pengikutnya. Dan yang lebih anehnya lagi, dia akan mengkhotbahkan penafsiran ngawurnya tentang lirik lagu The Beatles. Percaya bahwa semua lagu mereka memiliki makna tersembunyi. Satu lagu yang sangat terobsesi dengan Charlie adalah Helter Skelter, yaitu sebuah album yang baru saja dirilis. Penafsiran Charlie terhadap liriknya adalah bahwa itu meramalkan perang ras yang akan datang antara kulit hitam dan kulit putih. Di sini Charlie percaya bahwa orang-orang kulit hitam pasti memenangkan perang ras tersebut. Sementara dia telah mempersiapkan tempat untuk bersembunyi. Setelah perang usai, dia akan keluar. Kemudian Charlie percaya mereka pasti akan memilihnya sebagai pemimpin baru mereka dan menaklukkan dunia. Get out there. It's in Devil's Cave. Charlie menunggu perang yang akan datang ini terjadi, menunggu sampai pada musim panas 1969. Akan tetapi tidak ada yang terjadi pada saat itu. Maka dari itu dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan memulai revolusi ini sendiri. Tanggal 8 Agustus 1969, dia berencana menghabisi orang-orang terkenal dan mengambing hitamkan partai politik Black Panther. Dalam proses pembunuhan yang tidak masuk akal ini, Charlie juga menyadari bahwa dia dapat secara bersamaan membalaskan dendam pada beberapa orang yang dianggapnya telah menganiayanya. Malam itu Charlie memerintahkan anggotanya yang bernama Ted Watson untuk menghabisi orang-orang yang berada di kediaman Terry Melcher tanpa ada seorang pun yang tersisa. Kill everybody in the house. Setelah menerima instruksi dari sang ketua, Watson lalu mengajak Susan, Linda, dan Kathy untuk membantu melancarkan aksinya. Sebelum berangkat, mereka disuruh meninggalkan jejak di tembok seperti sebelumnya, agar dikira yang melakukan kekacauan ini dari partai politik Black Panther. Jadi partai Black Panther ini didirikan pada tahun 1966, yang dipegang oleh orang-orang kulit hitam. Makanya di setiap aksinya, dia selalu meninggalkan jejak seperti kaki panther dan tulisan babi politik. Sedangkan di tempat lain, Sharon Tate yang lagi hamil 8 bulan itu lagi menelpon sang suami yang katanya dia akan pulang sebentar lagi. Di waktu yang bersamaan ada seorang pengunjung yang ingin bertemu Sharon di malam itu. Pria itu bernama Stephen Perrin. Kini keluarga Manson sudah tiba di Cielo Drive, tempat di mana Sharon berada. Tujuan utama mereka sebenarnya Terry Melcher, akan tetapi Terry sudah tidak ada di sana dan melampiaskan kepada siapapun yang berada di rumah tersebut. Orang pertama yang Watson habisi adalah Stephen di dalam mobilnya saat dia akan kembali setelah bertemu dengan Sharon.
eh? Linda berjaga-jaga di luar karena dia pun jujur kaget dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Linda pikir mereka hanya merampok saja, tidak sampai melakukan pembunuhan. Dia seperti bertentangan dengan hati nuraninya. Sedangkan yang lain masuk ke dalam rumah. Mereka mengumpulkan para penghuninya di ruang tamu. Satu persatu dari mereka dihabisi dengan cara membabi buta. Meski sebagian sempat lari keluar, tapi keluarga Manson tetap mengejarnya hingga tidak ada yang tersisa. Sebelum meninggalkan tempat itu, mereka memberi tanda terlebih dahulu. I do. In my bedroom. Look, bitch, I have no mercy. Please don't kill. I'm already dead. Sesampainya di kamp peternakan, Watson melaporkan kekacauan yang terjadi. Kemudian Charlie bertanya, apakah kalian menyesal telah melakukan ini? Sambil tersenyum, mereka menggelengkan kepala. Tapi tidak dengan Linda. Dia malah diam sambil meneteskan air mata. Keesokan harinya banyak polisi datang ke TKP dari laporan pembantu mereka. Saat kejadian pembantunya tidak ada di lokasi sehingga dia tidak menjadi korban. Para polisi menemukan 5 jasad yang tergeletak bersimbah getih. 2 orang di dalam, 1 orang di mobil, dan 2 lagi di halaman rumah. Di tempat lain, yaitu di London, Roman Polanski dihubungi oleh pihak kepolisian dan mengabarkan kejadian itu. Sontak dia pun menangis mendengar istri dan anak yang ada di kandungannya telah tiada. Menurut dugaan seorang detektif yang bernama Morris, jika pelakunya bukan dari partai politik Black Panther, melainkan sekelompok anak muda kaum hippie yang tinggal di kamp peternakan Spandrans. Karena tanda tulisan itu sama dengan tanda yang ia dapat di kediaman Gary Hinman, yang mobilnya dicuri oleh Bobby dari kaum hippie yang tinggal di peternakan itu. Namun ini masih berupa dugaan, belum ada bukti yang kuat. Dan mereka pun belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Bobby. Malam berikutnya tanggal 9 Agustus 1969, keluarga Manson merampok sekaligus menghabisi orang lagi. Target kali ini adalah Leno dan Rosemary LaBianca. Leno adalah seorang eksekutif supermarket dan Rosemary adalah seorang pemilik toko pakaian. Kali ini Charlie hadir meskipun anggota lain yang menghabisinya. Charlie memerintahkan setiap gadisnya untuk berperan dalam kematian mereka. Mereka semua menuruti perintah dari Charlie. Ada yang mengukir tulisan perang di atas perut Leno. Ada juga yang menulis tanda di tembok. Selanjutnya Linda mengatakan kepada Charlie bahwa dirinya kini tengah hamil. Namun Charlie membantah. Dia tidak begitu yakin jika dia adalah ayahnya. Meskipun demikian dia berjanji akan merawat anak itu bersama dengan yang lainnya. Esok harinya para polisi kembali menemukan jasad Leno dan Rosemary LaBianca. Mereka masih kesulitan untuk mengetahui siapa pelakunya, walaupun ada tanda yang sama dengan pembunuhan sebelumnya. Tapi sidik jari mereka berbeda-beda sehingga kasus ini masih diselidiki. Saat terjadinya pembunuhan tersebut, surat kabar LA mengindikasikan tragedi ini terjadi karena ritualistic killing untuk para selebritis. Banyak artis-artis terkenal pada saat itu keluar dari LA. Semua orang, terutama artis, menjadi paranoid atas kejadian ini. Bahkan konon kabarnya, si penjual senjata laku keras karena banyak dari warga yang membelinya untuk berjaga-jaga. 10 Agustus 1969, Roman Polanski tiba di LA dan menuju TKP. Dia menemukan rumah yang disewanya sangat kacau. Yang lebih menyedihkannya lagi, dia dicurigai ada indikasi peran darinya terhadap kepergian Sharon Tate. Karena memang film-film yang dia garap ada hubungannya dengan pembunuhan, obat-obatan dan... Tapi semua itu tidak terbukti. Polanski was out nightclubbing. There's a reason, you're right. For the biggest freaks and weirdos in Hollywood. You know how terrible things about my wife. Not use dope. Sharon, there were no orgies, no marriage trouble. Di tempat lain, Linda berencana pergi dari sana karena dia tidak kuat dengan apa yang telah Charlie perbuat kepada orang-orang yang tidak bersalah. Namun dia tidak diperbolehkan untuk membawa Tania putrinya. Tidak ada pilihan lain, dia pergi mencari bantuan dan akan kembali menjemput Tania.
Leave her be. Kaburnya Linda sampai kepada Charlie, namun dia tidak mempermasalahkan hal itu karena Tania putrinya masih ada bersama mereka dan dia meyakini pasti Linda akan kembali. 16 Agustus 1969, di pagi hari saat mereka sedang tertidur, para polisi datang dan menahan mereka atas tuduhan kepemilikan kendaraan curian, kereta pasir dan senjata api. Namun mereka dibebaskan kembali setelah pengadilan di California menyatakan tidak terbukti bersalah secara hukum. Suatu hari Linda menelpon dan menanyakan kabar Tania kepada Gypsy. Gypsy menjelaskan jika anak-anak yang berada di kamp peternakan semua sudah dibawa oleh dinas sosial saat penggerebekan kemarin. Nah, singkat cerita guys, 2 bulan kemudian mereka pindah ke Death Valley. Secara terang-terangan mereka mencuri lagi mobil-mobil untuk perjalanannya dan membakar sebagian bangunan kosong yang ada di sana. Namun di keesokan paginya mereka kembali ditemukan dan ditangkap atas tuduhan pembakaran. Kali ini polisi tidak mau gegabah sebelum benar-benar menemukan bukti, karena mereka yakin kekacauan yang selama ini terjadi adalah perbuatan Manson family. Detektif mulai menginterogasi mereka satu persatu, menghubungkan kasus kematian Hinman, Sharon Tate, dan LaBianca. Perihal apa yang terjadi kepada Sharon Tate dan LaBianca, Kitty tidak mengetahuinya. Yang dia tahu bahwa Susan dan Bobby pada waktu itu diperintahkan oleh Charlie untuk merampok Hinman. Sang detektif lalu menginterogasi Susan atau nama panggilannya Sadie. Di dalam perbincangannya, Susan menjelaskan bahwa dia tidak menghabisi Hinman, yang melakukannya adalah Bobby. Bobby juga yang menuliskan dan menempatkan cetakan kaki di sana, agar terlihat seperti Black Panther yang melakukan itu semua. Kini pihak berwenang sedikit mulai mendapatkan titik terang. Charlie gave me the name Sadie, so that's who I am. The name is Susan Atkins, right? And Bobby put a paw print there too. It would look like the Black Panthers did it. Sementara Linda berhasil membawa anaknya kembali dari dinas sosial dan menitipkan kepada ibunya. Di tempat yang berbeda, Charlie juga diinterogasi tentang kasus Sharon Tate dan LaBianca. Tentu Charlie membantah tuduhan mereka dan mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan. Dia hanya mengakui pencurian dan pembakaran saja. Faktanya memang bukan dia yang melakukan, tapi otak dalang dari semua ini adalah Charlie. Dia membagi tugas kepada anggota-anggotanya untuk melakukan kekacauan ini. Saat di penjara LA, Susan memberitahu sesama narapidana yang bernama Virginia bahwa dirinya berpartisipasi dalam pembunuhan Sharon Tate. Dia membual, bercerita seakan bangga dengan apa yang dia lakukan. I did stab Sharon though. We all did our fair share. I killed Sharon Tate. There's blood on my hands, so I tasted it, and it's all being planned. What a trip. Tidak ingin membuang waktu lagi, ketika Susan sedang tidur, wanita itu segera melaporkan kepada pihak berwenang. Di keesokan harinya, Departemen Kepolisian LA mengumumkan telah menetapkan tersangka atas pembunuhan Sharon Tate dan pasangan LaBianca, yaitu Teck Watson, Patricia Krenwinkel yang juga dikenal dengan nama Katie, dan Linda Kasabian, yang saat ini keberadaannya belum diketahui. Warrants have been issued for the arrest of 3 individuals. The Tate case. Los Angeles Police Department also involved in the deaths of Rosemary. 5 Desember 1969, sidang pertama dilakukan. Susan menceritakan setiap kejadian pembunuhan di depan hakim dan juri, yaitu Stephen didor 4 kali, Jesse Brink didor sekali dan dicucuk 7 kali, Wojciech Wajkowski didor 2 kali, kepalanya dihantam pakai benda tumpul sebanyak 13 kali dan dicucuk 51 kali. Abigail Folger dicucuk sebanyak 28 kali. Sharon Tate dicucuk 16 kali bersama bayi yang ada di kandungannya. Meski sebelum meninggoy dia sempat memohon dibiarkan hidup sampai melahirkan. Sebagai jaminan dia rela disandra, tapi mereka tidak mendengarkannya. Di sana juga Susan bercerita bagaimana dia dan yang lainnya menghabisi pasangan LaBianca.
16 times. Abigail Folger was stabbed. Wojciech Frykowski was shot once and stabbed 7 times. Di hari selanjutnya, Linda diantar oleh sang ibu ke kantor polisi untuk menyerahkan diri sekaligus bersaksi. (17 Desember 1969). Dalam persidangan, Charlie menjelaskan tujuan dia membuat gerakan Helter Skelter. Dia yakin akan terjadi perang ras yang akan membuat orang kulit hitam memegang kendali. Pada saat yang sama, dia percaya bahwa orang kulit hitam tidak cukup pintar untuk menghandle negara, dan pasti mereka akan mencari orang kulit putih yang tersisa, berharap dia akan dijadikan pemimpin mereka dan memimpin negara. Hal itu telah dia prediksi dari album The Beatles yang dia salah artikan. Opinion of this court is sad and tragic. Myself, that I would like to represent. Charlie juga membuat pernyataan yang aneh. Dia mengatakan, anak-anak yang mendatangi Anda dengan pisau adalah anak-anak Anda. Anda yang mengajari mereka. Saya tidak mengajari mereka. Saya hanya mencoba membantu mereka berdiri saat mereka sedang mengalami masalah di rumah. Dia mengelesnya seperti itu. Menurut saya sih, ini skenario hanya kedok dia saja sebagai bentuk kekecewaannya kepada tokoh industri musik. On one count of conspiracy to commit murder, Charles Manson, Charles jury has returned the following indictments. Nah, singkat cerita guys, pada tahun 1971 setelah persidangan terlama dan paling sensasional dalam sejarah Amerika Serikat, Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, dan Leslie Van Houten dinyatakan bersalah. Dalam persidangan terpisah, Ted Watson dinyatakan bersalah atas 7 pembunuhan Ted LaBianca. Mereka semua dijatuhi hukuman maut di kamar gas. Atas pembunuhan Gary Hinman, Bobby sudah terlebih dulu dihukum. Dan hakim memberikan Linda kekebalan dari penuntutan atas pembunuhan Ted LaBianca dengan imbalan karena setuju untuk tampil sebagai saksi utama penuntut di persidangan. Karena selain itu dia juga kan nggak ngelakuinnya. Namun pada tahun 1972, California menghapus hukuman maut menjadi penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi beberapa kali mereka mengajukan pembebasan selalu ditolak. Diperkirakan keluarga Manson bertanggung jawab atas 35 pembunuhan. Untuk Linda, dia mengganti namanya dan menikah lagi. Biodatanya diprivasikan. Charles Manson berpindah-pindah melalui sistem penjara selama seumur hidup. Dia menghabiskan bertahun-tahun di penjara San Quentin yang terkenal di California. Pada 15 November 2017, Charlie dilarikan ke rumah sakit di California. Diduga menderita pendarahan. Pada 19 November 2017, Charles Manson meninggoy. Abunya tersebar di lereng bukit California yang dirahasiakan oleh kepolisian.